Jadi di pabrik-pabrik yang tadinya membuat sebuah mobil, perakitan mobil itu membutuhkan tenaga manusia untuk memasang ban, ya, lalu digeser lagi udah mulai pakai ban berjalan kan tadi, lalu memasang bodinya. Nah, di era industri keempat ini terjadi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompeten, berjumpa lagi dengan saya Ibu Rai Andini. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, dan semangat bahagia. Kita semua harus tetap semangat dan berbahagia. Oke, hari ini Ibu akan membahas mengenai kompetisi di era revolusi industri 4.0. Tentu Sobat Kompeten beberapa belakangan ini ya mendengar revolusi industri 4.0 atau 4.0, terutama waktu pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu. Ya, marak sekali kita membicarakan revolusi industri 4.0 ini. Sebenarnya apa sih revolusi industri 4.0 ini? Oke, kita kupas tuntas satu persatu. Nah, definisi kompetisi. Nah, sebelum kita membahas itu, karena judulnya adalah kompetisi, maka saya akan menjelaskan apa itu kompetisi. Kompetisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persaingan. Ya, persaingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, kita membahas dulu tentang sejarahnya revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara tahun 1750 sampai 1850 ya. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia ini. Terjadi perubahan secara besar-besaran. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0 atau revolusi industri yang pertama, ya. Terjadi pada abad 18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Ya. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung kepada tenaga manusia dan hewan, akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Nah, mesin uap digunakan juga pada bidang transportasi. Contoh sebagai untuk dipergunakan kapal dalam berlayar. Sehingga kapal berlayar ini dapat 24 jam mengarungi lautan tanpa mengalami hambatan. Dan ini juga mempercepat proses sampainya barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang berikut adalah revolusi 2.0, revolusi industri 2.0. Ya, revolusi industri kedua ini berawal pada tahun abad 20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Nah, inilah terjadinya pergeseran dari tenaga uap ke tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu digunakan tergantikan oleh mesin uap. Perlahan mulai digantikan lagi oleh tenaga listrik ini. Walaupun begitu ada kendala dalam proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Tapi masalah transportasi ini pada tahun 1800-an ini mulai dapat diatasi, yaitu dengan diproduksinya mobil secara massal. Nah, di sini sebuah mobil itu mempunyai proses waktu yang sangat lama, ya. Awalnya sangat lama dalam proses perakitan mobil, tetapi beriring dengan waktu, proses perakitan ini akhirnya mengalami perubahan waktu dengan cepat, ya, yang dapat dilakukan oleh orang lain dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mobil itu memakai ban berjalan.
Jadi satu orang udah mulai memasang bannya, lalu digeser lagi mobilnya ke tempat yang lain, dipasanglah bodinya seperti itu. Nah, ini adanya di revolusi industri yang kedua. Nah, disinilah alat bantu seperti ini mempermudah dan membuat murah ya proses produksi yang harus dikeluarkan. Lalu revolusi industri yang ketiga, yaitu di sini jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Awal-awalnya ya pada era Perang Dunia II, sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Colossus ini komputer yang pertama dibuat itu besar sekali, sebesar kamar kita, kamar tidur kita. Dan di sini juga membutuhkan energi listrik yang sangat besar, sampai dengan 8.500 watt. Nah, itu besar sekali kan, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengaktifkannya. Nah, komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas. Disebutnya komputer purba ya, yang membutuhkan daya listrik yang tadi saya bilang cukup besar, itu 8.500 watt. Nah, namun dengan kemajuan teknologi ya, komputer ini berkembang dengan pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip membuat ukuran komputer semakin kecil. Bahkan sekarang bukan hanya kecil ya, tipis juga gitu ya. Listrik yang dibutuhkan juga semakin sedikit, serta kemampuan berhitungnya semakin canggih. Ya, laptop yang kamu punya itu sekarang sudah tipis, kecil. Kalau kamu hidup dalam zaman yang dulu, kamu punya komputer sebesar kamar kamu. Seberapa besar juga ruangan untuk kita mempergunakan komputer tersebut. Dan gak bisa dibawa-bawa ya, repot sekali ya Sobat Kompeten. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak tenaga manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Contoh di gerbang tol ya, tadinya mempergunakan tenaga manusia untuk memberikan tiket tol ya, dan transaksi pembayaran juga. Tetapi saat ini dengan perkembangan yang saat ini terjadi revolusi industri 3.0 ini, pembayaran tol cukup dengan kartu saja, tinggal tap. Ya, itu salah satu perkembangan yang terjadi di era industri 3.0 ini. Nah, yang berikut adalah revolusi yang saat ini nih, revolusi industri 4.0. Di revolusi industri 4.0 ini adalah transformasi komprehensif dari seluruh aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Jadi di pabrik-pabrik yang tadinya membuat sebuah mobil, perakitan mobil itu membutuhkan tenaga manusia untuk memasang ban, ya, lalu digeser lagi udah mulai pakai ban berjalan kan tadi, lalu memasang bodinya. Nah, di era industri keempat ini terjadi perubahan. Merakit mobil-mobil ini sudah dibantu oleh robot. Ketika di satu titik memasang ban, robot yang masang, ya, pindah lagi seperti itu sampai selesai. Nah, tren industri di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Nah, di revolusi industri ini juga istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman. Nah, Jerman ya, yang mengutamakan komputerisasi pada pabrik. Nah, jadi udah bergeser nih, ya, bergeser dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Nah, disinilah terjadilah persaingan ya untuk kita untuk dapat sebuah pekerjaan. Kalau dulu bekerja yang disaingi adalah teman-teman kita juga. Tapi saat ini kita bersaing dengan apa? Dengan mesin, dengan sistem komputer. Jadi kita harus pandai, harus jeli, harus cermat
untuk mencari pekerjaan-pekerjaan apa yang tepat untuk kita dan mampu kita lakukan dengan baik. Nah, di era industri keempat ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siberfisik, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing. Ya, Internet of Things saya disebut dengan IoT, yaitu internet untuk segala. Contoh, menyalanya lampu secara otomatis dari tangan kita tinggal pencet ya, dari remote nyala lampu semuanya. Nah, itu merupakan salah satu temuan yang ada di revolusi industri keempat. Lalu cloud computing, metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Sekarang hal ini untuk mempermudah kita ya sebagai manusia dalam bekerja. Contoh, untuk pengumpulan data tinggal sebar yang namanya Google Form. Kamu teman sobat kompeten tinggal isi. Menghemat kertas juga ya, karena tidak ada kertas yang terbuang. Kamu tinggal isi dan sistemnya akan merekam apa yang sudah kamu isi. Itu mempermudah kita dalam bekerja. Lalu cognitive computing, yaitu proses membuat model komputerisasi kompleks yang dapat bekerja mirip dengan pikiran manusia. Nah, seperti inilah ya perkembangan yang sangat jauh dari era industri yang pertama sampai dengan yang keempat saat ini. Tren ini telah mengubah banyak bidang di kehidupan manusia, sangat berubah sekali, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Ya, singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi yang cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, karena kita sudah bersaingnya saat ini dengan mesin, kita juga harus mempunyai jiwa kompetitif, harus mempunyai jiwa bersaing antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, di sini ya banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Nah, disinilah kita akhirnya berpikir, mengolah, merefleksi apa sih yang dibutuhkan saat ini. Contohnya nih yang terdekat, munculnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek, Grab, Maxi, banyak sekali macam-macamnya yang mempermudah kita untuk bertransportasi. Kalau dulu kita mau mencari ojek, kita harus ke perempatan jalan atau ke pangkalan-pangkalan ojek. Saat ini cukup dengan handphone, ketik, kita cukup duduk di sini, transportasi yang kita pesan akan datang. Lalu maraknya aplikasi belanja online. Nah, disinilah ya, ibu-ibu mau beli sayur aja online pun tersedia. Ya, apalagi beli kebutuhan yang lain, apapun ada. Kamu tinggal klik, tinggal tulis ya apa yang kamu butuhkan dan akan muncul, tinggal bayar. Oke. Nah, tidak dapat dipungkiri nih, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang terjadi. Memang perubahan seringkali diiringi banyak dampak negatif dan menimbulkan masalah-masalah baru. Namun perubahan juga selalu bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita mensikapi perubahan ini? Bagaimana kita mengimbanginya? Tentu semua tergantung dari individu masing-masing. Sekarang kita tadi sudah membahas tentang revolusi industri dan sejarahnya. Bagaimana dengan kompetisinya itu? Baiklah, saya memberikan 10 ya yang harus disiapkan ketika kita berkompetisi di era industri 4.0 ini. Yang pertama, complex problem solving. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, creativity. Yang keempat, people management. Yang kelima, coordinating with other. Yang keenam, emotion intelligence. Yang ketujuh, judgment and decision making. Kedelapan, service orientation. Kesembilan, negotiation. Dan ke-10, cognitive flexibility.
Saya akan membahas satu persatu dari 10 aspek tersebut. Yang pertama, kompleks problem solving. Di sini kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam terhadap suatu masalah dengan melakukan identifikasi, menyeleksi informasi yang terkait masalah tersebut, menentukan opsi solusi lalu mengevaluasinya, dan melaksanakan opsi sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, disinilah kita harus memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Karena ingat, setiap manusia hidup pasti ada aja masalah, ya, baik di rumah, di sekolah, di pekerjaan, dan lain-lain. Dan kita harus memiliki kemampuan tersebut. Lalu yang kedua adalah critical thinking. Kemampuan berpikir kritis dan memberi feedback yang disertai dengan alasan logis. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus berpikir kritis. Bagaimana caranya? Apa solusinya? Apa hambatannya? Kita perlu juga memperhitungkan hambatan-hambatan yang akan terjadi kalau kita mengambil langkah-langkah tertentu. Lalu creativity, kemampuan untuk menemukan sesuatu yang unik dan original. Tidak harus benar-benar baru ya, namun bisa pula dengan mengembangkan apa yang sudah ada. Kreatif, ciptakan sebuah hal-hal yang menurut kamu bisa bermanfaat untukmu, bisa bermanfaat untuk orang lain, atau mengembangkan temuan-temuan yang sudah ada. Lalu yang berikut adalah people management, kemampuan untuk mengelola orang termasuk kemampuan leadership. Di sini setiap individu dilahirkan pasti memiliki jiwa pemimpin. Jiwa memimpin untuk orang lain. Nah, di sini kamu mengoles kemampuan kamu untuk memanajemen, untuk mengelola orang lain agar kita bisa membentuk sebuah kelompok kerja. Nah, di sini orang-orang yang seperti ini tentu sudah memiliki bakat leadership atau kepemimpinan. Lalu coordinating with other, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain baik di dalam maupun luar tim. Nah, seperti yang tadi, berkaitan dengan yang tadi ya, poin sebelumnya, kita bisa bekerja dengan orang lain. Agar apa? Agar tujuan pekerjaan bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik. Ya, apalagi sebuah tim, kita harus saling menjaga integritas sebuah tim. Antara individu yang satu, individu yang lain harus bisa mengelola emosi. Ya, agar apa? Agar bisa terjalin kerjasama yang baik. Nah, berikutnya adalah emotional intelligence, kemampuan mengatur emosi. Nah, sama nih yang barusan Ibu jelaskan ya. Dalam hal ini termasuk pula kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, serta memanfaatkan emosi. Bagaimana kita meredam emosi kita ketika kita bekerja sama dengan orang lain. Tidak sensitif, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, ya. Karena ingat, kita berada dalam satu tim, kita harus bisa menekan ya emosi kita, meredakan ya. Untuk apa? Terciptanya sebuah aura atau lingkungan kerja yang baik. Lalu yang berikut adalah judgment and decision making, kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk ketika sedang berada di bawah tekanan. Nah, orang-orang yang mampu membuat keputusan ketika berada di bawah tekanan seperti ini adalah orang-orang yang hebat. Ya, karena apa? Bisa berpikir secara jernih tanpa terbawa oleh emosi, tanpa terbawa oleh suasana. Ya. Dan berikut adalah service orientation, kemampuan untuk melayani baik untuk perusahaan atau pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. Ketika kita bekerja, apalagi yang berhubungan dengan orang lain, kita harus mampu memberi layanan yang terbaik. Ya, contoh, misalkan saya seorang guru, saya harus memberikan layanan terbaik dari saya seorang guru kepada teman-teman peserta didik. Nah, dengan demikian, ya, itu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan penghargaan atau apapun. Dengan saya ikhlas memberikan layanan kepada peserta didik, maka akan tercipta sebuah jalinan yang namanya silaturahmi. Ya. Lalu negotiation, kemampuan untuk melakukan negosiasi dalam aspek pekerjaan, walau sulit dilakukan. Nah, di sini contoh, apabila kamu
mempunyai proposal pekerjaan, mengajukan proposal kepada perusahaan A. Maka di sini kamu membutuhkan kemampuan untuk negosiasi. Kamu mampu menjabarkan apa kelebihan produk yang kamu tawarkan, lalu kamu mampu menawarkan berbagai hal mengenai produk-produk kamu. Nah, di sini ada kemampuan untuk bernegosiasi. Yang berikut adalah cognitive flexibility, kemampuan untuk switch atau pengalihan dalam berpikir sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ya, tadi berkenaan dengan kemampuan berpikir dalam tekanan, cognitive flexibility ini sangat berkaitan erat. Kita harus mempunyai alternatif pemikiran, alternatif pemecahan masalah apabila pemecahan masalah yang A terjadinya stuck atau mentok di situ. Ya, kita harus cari solusi berikutnya apa. Dan ini adalah kemampuan cognitive flexibility. Kesimpulannya, di revolusi industri 4.0 ini bukanlah suatu kejadian yang menakutkan. Justru membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Ya, berjuang, semangat ya untuk kita menghadapi revolusi industri 4 yang sekarang yang keempat. Kedepannya akan ada revolusi industri yang kelima dan sudah mulai pergerakannya dari saat ini. Tetapi saya akan membahas di materi saya berikutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada baiknya teman-teman sobat kompeten like, subscribe, lonceng, share, serta komen dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.